Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 21, ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai ayat yang ke-46. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang barusan saja kita dengarkan tadi menceritakan di mana Yesus memberikan perumpamaan kepada ahli-ahli Taurat, tua-tua, dan orang-orang Farisi tentunya. Yesus memberikan perumpamaan perihal seorang yang memiliki kebun anggur. Tapi orang ini tidak mengurus kebun anggurnya ini seorang diri, melainkan ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap untuk dikerjakan, karena ia sedang pergi ke negeri yang lain. Ketika saat musim panen telah tiba, ia pun mengutus hamba-hambanya untuk pergi kepada penggarap-penggarap yang telah diberi kepercayaan tadi untuk meminta hasilnya. Namun apa yang terjadi? Justru hamba-hamba dari pemilik kebun anggur ini dibunuh. Bahkan sebanyak 2 kali sang pemilik kebun anggur mengutus hamba-hambanya untuk pergi kepada para penggarap, dan 2 kali pula para hambanya ini mati dibunuh oleh penggarap-penggarap. Bahkan lebih ironisnya, sang pemilik kebun anggur mengutus anaknya sendiri. Dan hal yang serupa pun terjadi, anaknya juga mati dibunuh. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai orang-orang beriman, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi sejenak
terkait dengan cara penerimaan kita terhadap kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, kita justru terkadang menolak kehadiran Tuhan Allah. Mungkin tanpa kita sadari, kita menutup diri sehingga Tuhan Allah tidak bisa bersemayam di hati kita. Apa indikasinya? Yakni ketika hidup kita semakin jauh dari rahmat-rahmat kebaikan, hidup kita semakin jauh dari cinta dan kasih. Saat itulah kita menolak kehadiran Tuhan Allah. Karena Allah hadir dalam setiap kebaikan, Allah hadir dalam setiap cinta, Allah hadir dalam semangat persaudaraan dengan yang lain. Ketika kita masih menaruh iri hati terhadap sesama, disitulah kita menolak kehadiran Tuhan Allah. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai orang-orang beriman, kita dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka, hati yang senantiasa tulus untuk mencintai, tulus untuk memberikan perhatian terhadap sesama, terhadap lingkungan di sekitar kita. Maka mari kita menelisik ke dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh menerima kehadiran Tuhan Allah yang setiap hari boleh kita alami melalui setiap peristiwa, setiap pergumulan hidup kita? Adakah kita menyadari betapa Allah murah hati, Allah mencurahkan begitu banyak kebaikan dalam hidup kita? Dan sudahkah kita membagikan kebaikan ini kepada siapa saja yang kita jumpai? Selamat merenungkan, selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.